Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ibna Nasyita Muti dari Prodi Akuntansi 20E akan mempresentasikan bab 14 dari perilaku organisasi yaitu mengenai konflik dan negosiasi. Yang pertama, apa itu konflik? Jadi konflik ini tuh biasanya didefinisikan sebagai sebuah proses yang akan dimulai ketika satu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah memengaruhi secara negatif dan sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan pihak pertama. Dan hal ini menggambarkan satu titik dalam kegiatan yang sedang berlangsung ketika sebuah interaksi berubah menjadi suatu konflik antar pihak. Nah, di konflik ini terdapat perkembangan pemikiran tentang konflik dan dibagi lagi menjadi tiga, ada pandangan tradisional, lalu ada pandangan hubungan manusia, dan pandangan interaksionis. Kalau pandangan tradisional itu berpandangan bahwa semua konflik itu berbahaya dan harus dihindari, dan pandangan ini sejalan dengan sikap yang dianut banyak orang menyangkut perilaku kelompok pada tahun 1930-an sampai 1940-an. Dan konflik ini dipandang juga sebagai akibat disfungsional dari komunikasi yang buruk, tidak adanya keterbukaan dan kepercayaan antar anggota, serta ketidakmampuan para manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi karyawan mereka. Dan pandangan ini merupakan pandangan sederhana karena semua konflik harus dihindari, dan kita hanya perlu mengarah kepada perhatian pada sebab-sebab konflik serta mengkoreksi malfungsi ini untuk memperbaiki kinerja kelompok dan organisasi. Lalu yang kedua ada pandangan hubungan manusia. Nah, kalau pandangan ini berpendapat bahwa konflik adalah suatu kejadian alamiah dalam sebuah kelompok dan organisasi. Karena konflik tak terhindarkan, nah makanya mazhab hubungan manusia mendorong kita untuk menerima keberadaan konflik. Lalu pandangan hubungan manusia ini itu mendominasi teori konflik itu dari akhir tahun 1940-an sampai pertengahan tahun 1970-an. Lalu yang ketiga ada pandangan interaksionis. Nah, jadi pandangan ini mendorong munculnya konflik dengan dasar pemikiran bahwa sebuah kelompok yang harmonis, damai, tenang, dan kooperatif atau bekerja sama biasanya itu menjadi statis, apatis, serta tidak tanggap terhadap perlunya perubahan dan inovasi. Dan pandangan ini tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa semua konflik adalah baik. Dan terdapat dua kategori konflik menurut pandangan interaksionis. Yang pertama ada konflik fungsional, lalu ada konflik disfungsional. Kalau fungsional itu adalah konflik yang mendukung tujuan kelompok dan meningkatkan kinerjanya. Sedangkan disfungsional itu adalah konflik yang menghambat kinerja kelompok. Lalu selain ada kategori konflik, terdapat juga secara spesifik ada tiga tipe konflik. Jadi yang pertama ada konflik tugas, yaitu berhubungan dengan muatan dan tujuan pekerjaan. Lalu ada konflik hubungan, yaitu berfokus pada hubungan antar personal. Yang ketiga ada konflik proses, jadi konflik proses ini adalah berhubungan dengan bagaimana suatu pekerjaan itu dilaksanakan. Selanjutnya di sini ada 5 proses konflik. Proses konflik itu dapat dipahami sebagai sebuah proses yang terdiri atas 5 tahapan. Nah, di sini ada 5 tahapan. Tahap pertama itu ada potensi pertentangan atau ketidakselarasan. Pada tahap pertama ini munculnya kondisi-kondisi yang menciptakan peluang bagi pecahnya konflik, dan kondisi-kondisi tersebut tidak mesti mengarah pada langsung ke konflik, tetapi salah satu darinya diperlukan jika konflik tersebut hendak muncul. Secara sederhana juga, kondisi-kondisi tersebut yang dipandang sebagai sebab atau sumber konflik dapat dipadatkan ke dalam tiga kategori umum, yaitu ada komunikasi, ada struktur, dan juga ada variabel-variabel pribadi. Lalu yang kedua ada kognisi dan personalisasi. Jadi sebagaimana telah disinggung dalam definisi mengenai konflik tadi, disyaratkan adanya persepsi. Karena itu salah satu pihak atau lebih harus menyadari adanya kondisi-kondisi pendahulu. Namun karena suatu konflik yang dispersepsi ini tidak berarti bahwa konflik itu dipersonalisasi. Nah, lalu konflik dispersepsi itu adalah kesadaran oleh satu atau lebih pihak akan adanya kondisi-kondisi yang menciptakan peluang munculnya konflik. Dan harus diingat dalam tahap 2 ini disinilah isu-isu konflik biasanya didefinisikan, dan pada tahapan proses inilah para pihak memutuskan konflik itu tentang apa dan akan menentukan jalan panjang menuju akhir penyelesaian konflik. Bahwa emosi memainkan peranan utama dalam membangun persepsi tersebut. Yang tahap 3 itu ada maksud. Nah, maksud atau intention itu mengintervensi antara persepsi serta emosi orang dan perilaku luaran mereka. Dan maksud ini adalah keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu. Banyak konflik bertambah parah semata-mata karena salah satu dari pihak salah dalam memahami maksud lain. Dan selain itu biasanya perbedaan yang besar antara maksud dan perilaku sehingga perilaku itu tidak selalu mencerminkan secara akurat maksud seseorang. Nah, lalu ada di sini 5 maksud penanganan konflik. Nah, jadi yang pertama itu ada bersaing, ada bekerja sama, ada menghindar, ada akomodatif, dan juga ada kompromis. Nah, lalu
Selanjutnya tahap keempat ada perilaku. Nah, kalau perilaku ini adalah ketika berpikir tentang situasi konflik, maka sebagian besar orang akan cenderung memusatkan perhatian mereka pada tahap 4 yaitu perilaku. Nah, tahap perilaku ini meliputi pernyataan, aksi, dan reaksi yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkonflik. Nah, perilaku konflik ini biasanya merupakan upaya kasat mata untuk mengoperasikan maksud dari masing-masing pihak. Tetapi perilaku ini memiliki kualitas stimulus yang berbeda dari maksud. Sebagai akibat dari salah satu perhitungan atau keterampilan operasional yang rendah, maka perilaku yang tampak terkadang menyimpang dari maksud semula. Dan jika suatu konflik bersifat disfungsional, sebenarnya apa sih yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk meredakannya? Atau sebaliknya, pilihan apa yang tersedia jika konflik terlalu rendah dan perlu dieskalasi? Hal ini akan menuntun pada teknik-teknik manajemen konflik, dan manajemen konflik ini adalah pemanfaatan dari teknik-teknik resolusi dan juga dorongan atau stimulasi untuk mencapai tingkat konflik yang diinginkan. Lalu tahap yang kelima ada tahap akibat. Jadi jalinan aksi reaksi antara pihak-pihak yang berkonflik menghasilkan konsekuensi. Dan akibat atau konsekuensi ini bisa terjadi dan bersifat fungsional dalam arti konflik tersebut menghasilkan perbaikan kinerja kelompok atau juga bisa bersifat disfungsional karena justru menghambat kinerja kelompok. Lalu dari tahap kelima itu terdapat akibat konflik. Jadi akibat konflik dibagi lagi menjadi dua, ada akibat fungsional dan akibat disfungsional. Untuk akibat fungsional sendiri itu konfliknya bersifat konstruktif ketika hal itu memperbaiki kualitas keputusan, merangsang kreativitas dan moral, dan juga inovasi, mendorong minat dan keingintahuan di antara anggota kelompok, mengungkapkan masalah dan menurunkan ketegangan, serta mendorong evaluasi diri dan perubahan. Sedangkan akibat disfungsional itu ada pertengkaran yang tak terkendali, lalu ada menumbuhkan rasa tidak senang yang menyebabkan ikatan bersama renggang dan pada akhirnya menuntun pada kehancuran kelompok. Lalu selanjutnya masuk ke negosiasi. Jadi negosiasi sendiri adalah sebuah proses di mana dua pihak atau lebih melakukan pertukaran barang atau jasa dan berupaya untuk menyepakati nilai tukarnya. Dan terdapat dua pendekatan umum terhadap negosiasi ini. Pertama ada tawar-menawar distributif dan juga ada tawar-menawar integratif. Untuk tawar-menawar distributif ini, ciri yang paling jelas ditunjukkan bahwa strategi ini berjalan di bawah zero sum. Yang artinya itu perolehan apapun yang didapatkan adalah dengan mengorbankan orang dan sebaliknya. Jadi hakikat tawar-menawar distributif ini adalah menegosiasikan siapa mendapat bagian apa dari sebuah kue yang besarnya sama dan tetap, atau biasa disebutnya fixed pie. Dan dengan kue itu yang dimaksudkan adalah bahwa tiap-tiap pihak yang saling menawar meyakini bahwa hanya ada sejumlah barang atau jasa untuk dibagi. Karena itu, kue tetap adalah permainan zero sum dalam arti bahwa setiap $1 di saku adalah salah satu pihak adalah $1 yang keluar dari saku lawan tawar mereka. Lalu ketika para pihak meyakini kuenya tetap, maka cenderung melakukan penawaran distributif. Contoh yang bisa diambil adalah negosiasi buruh sampai manajemen mengenai upah. Lalu untuk tawar-menawar integratif itu berkebalikannya dengan tawar-menawar distributif. Jadi kalau misalkan integratif ini dilakukan atas dasar asumsi bahwa ada satu penyelesaian atau lebih yang dapat menciptakan win-win solution atau saling menguntungkan. Dan dalam lingkungan intraorganisasi, tawar-menawar integratif lebih dipilih daripada negosiasi distributif. Hal ini terjadi karena negosiasi integratif itu menjaga hubungan jangka panjang. Dan tawar-menawar ini mengikat para perunding sekaligus memungkinkan mereka untuk meninggalkan meja perundingan dengan perasaan kemenangan karena ada win-win solution atau saling menguntungkan tersebut. Lalu tawar-menawar integratif jarang terlihat dalam sebuah organisasi karena terletak pada syarat-syarat yang dibutuhkan agar negosiasi semacam ini berjalan. Dan syarat-syarat itu meliputi yang pertama ada pihak yang terbuka pada informasi, lalu ada jujur dengan kepentingan mereka, kepekaan kedua pihak terhadap kebutuhan pihak lain, kemampuan untuk saling percaya, dan kesediaan kedua pihak menjaga fleksibilitas. Nah, jadi negosiasi dalam sebuah organisasi biasanya berupa dinamika seperti asal saya senang gitu. Dan beberapa cara untuk mencapai hasil yang lebih integratif itu, yang pertama ada tawar-menawar dalam tim. Nah, semakin banyak orang yang duduk di meja perundingan, semakin banyak ide yang muncul. Lalu mengajukan lebih banyak persoalan. Semakin banyak persoalan yang diajukan dalam negosiasi terselesaikan, semakin besar peluang untuk mencoba mencari solusi yang saling menguntungkan dalam berbagai persoalan lain yang mengandung perbedaan preferensi. Dan perlu disadari juga bahwa kompromi bisa menjadi musuh terburuk dalam menegosiasikan kesepakatan yang saling menguntungkan. Karena kompromi itu atau mengalah itu menurunkan tekanan untuk melakukan negosiasi secara integratif. Jika salah satu pihak mudah mengalah, tidak ada yang menjadi kreatif dalam usaha mencapai penyelesaian.
Lalu di sini ada tabel perbandingan tawar-menawar distributif dengan integratif. Yang pertama itu ada dari tujuannya sendiri. Kalau tawar-menawar distributif itu tujuannya adalah mendapatkan potongan kue sebanyak mungkin, sedangkan tawar-menawar integratif itu tujuannya memperbesar kue sehingga kedua belah pihak puas. Ingat lagi win-win solution yaitu saling menguntungkan. Lalu yang kedua ada motivasi. Nah, kalau tawar-menawar distributif itu yang satu menang, yang satu kalah. Jadi tidak simbiosis mutualisme. Sedangkan kalau tawar-menawar integratif itu menang dan menang. Nah, lalu yang ketiga ada fokus. Untuk tawar-menawar distributif itu posisi. Saya tidak dapat memberi lebih banyak daripada ini. Kalau tawar-menawar integratif itu dia tuh fokusnya kepada kepentingan. Jadi, dapatkah Anda jelaskan mengapa isu ini begitu penting bagi Anda? Itu yang bakal dipertanyakan. Lalu yang keempat ada kepentingan. Nah, kalau kepentingan ini tawar-menawar distributif itu kepentingannya adalah berlawanan karena yang satu kepentingannya A, yang satu kepentingannya B. Sedangkan kalau tawar-menawar integratif, kepentingannya selalu selaras atau sejalan. Lalu selanjutnya ada tingkat berbagi informasi. Jadi kalau misalkan distributif itu tingkat berbagi informasinya sangat rendah karena berbagi informasi hanya akan memungkinkan pihak lain mengambil keuntungan kita. Kalau sedangkan tawar-menawar integratif itu tingkat berbagi informasinya karena sangat tinggi karena berbagi informasi akan memungkinkan masing-masing pihak untuk menemukan cara yang akan memuaskan kepentingan kedua belah pihak, yang akan menguntungkan kedua belah pihak maksudnya. Lalu untuk lama hubungannya, distributif itu jangka pendek dan sedangkan integratif itu jangka panjang, maka banyak banget yang memilih untuk memakai integratif. Lalu selanjutnya di sini ada proses negosiasi. Yang pertama ada persiapan dan perencanaan. Nah, yang dari pertama ini adalah berisi tentang pertanyaan-pertanyaan awal yang akan muncul dalam suatu tahap negosiasi. Di antaranya itu ada apa sih hakikat dan sejarahnya sehingga harus melakukan negosiasi dan siapa yang akan terlibat dan bagaimana persepsi mereka tentang konflik tersebut. Dan apakah tujuan dan keinginan dalam negosiasi tersebut? Sebagai negosiator yang baik, kita harus bisa memprediksi alternatif terbaik untuk kesepakatan negosiasi. Yang biasanya disebut itu dalam bahasa Inggris best alternative to negotiate agreement atau biasa disingkatnya BATNA, yaitu alternatif terbaik bagi sebuah kesepakatan negosiasi, nilai terendah yang dapat diterima bagi seorang individu untuk sebuah kesepakatan negosiasi. Lalu yang kedua ada penentuan aturan dasar. Nah, setelah pernyataan pada bagian pertama terselesaikan, maka muncul lagi pertanyaan selanjutnya, yaitu siapa yang akan melakukan dan di mana akan dilakukan negosiasi tersebut, dan apa sih kendala yang akan muncul, batasan persoalan dan prosedur yang akan ditempuh jika terjadi kebuntuan negosiasi. Dan dalam fase ini, para pihak akan juga bertukar proposal atau tuntutan awal mereka. Lalu yang ketiga ada klarifikasi dan justifikasi. Jadi inilah titik di mana kemungkinan perlu memberikan segala dokumen kepada pihak lain yang kiranya dapat membantu posisi kita dalam tahapan negosiasi tersebut ketika posisi awal saling dipertukarkan dan kedua belah pihak akan memaparkan, menguatkan, mengklarifikasi, mempertahankan, dan menjustifikasi tuntutan awal. Lalu yang keempat ada tawar-menawar dan pemecahan masalah. Kalau untuk tawar-menawar dan penyelesaian masalah ini, hakikat proses negosiasinya terletak pada tingkatan memberi dan menerima yang sesungguhnya dalam rangka mencari suatu kesepakatan. Dan disinilah konsensi ini tidak diragukan lagi perlu dibuat oleh kedua belah pihak. Lalu yang terakhir ada penutupan dan implementasi. Jadi tahap akhir dalam proses negosiasi adalah memformalkan kesepakatan yang telah dibuat serta menyusun prosedur yang diperlukan untuk implementasi dan pengawasan pelaksanaan. Dan dalam setiap pelaksanaan kesepakatan negosiasi mensyaratkan tentang hal-hal spesifik dalam hal kontrak formal, tapi dalam kebanyakan kasus proses kesepakatan hanya ditandai dengan sekadar berjabat tangan. Lalu di sini ada negosiasi pihak ketiga. Nah, untuk negosiasi pihak ketiga ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada mediator. Jadi mediator itu pihak ketiga yang bersikapnya netral, yang memfasilitasi negosiasi solusi dengan menggunakan penalaran dan persuasi, dan menyodorkan alternatif dan semacamnya. Lalu mediator banyak digunakan dalam negosiasi buruh, manajemen, dan dalam sengketa perdata. Lalu ada arbitrator. Jadi kalau arbitrator ini adalah pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk menentukan kesepakatan. Dan arbitrase ini bisa bersifat sukarela atau wajib. Wajib itu dipaksakan kepada para pihak berdasarkan undang-undang atau kontrak yang berlaku. Jadi kelebihan dari arbitrase itu dibanding mediasi adalah menghasilkan penyelesaian. Kalau mediator itu dia cuma sebagai pihak ketiga dan tidak memberikan penyelesaian sama sekali. Lalu ada konsiliator. Jadi konsiliator itu adalah pihak ketiga yang dipercaya untuk membangun relasi komunikasi informal antara perunding dan lawan.
Lalu yang keempat ada konsultan. Kalau misalnya konsultan ini adalah pihak ketiga yang terlatih dan tidak berpihak yang berupaya memfasilitasi pemecahan masalah melalui komunikasi, analisis dengan dibantu pengetahuan mereka mengenai manajemen konflik. Selesai sudah presentasi saya pada bab 14 kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan intonasi yang kurang jelas. Terima kasih dan sampai jumpa di bab 15.